Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang jamban yang sehat. Dan mohon kepada saudara-saudara untuk memberikan saya kesempatan beberapa menit untuk menjelaskan tentang jamban yang sehat. Saudara-saudara, apa yang kita ketahui tentang jamban yang sehat? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang biasa disebut dengan cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Dan apa saja jenis-jenis jamban yang digunakan? Yang pertama, ada jamban cemplung. Jamban cemplung adalah jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Dan yang kedua, ada jamban septik atau leher angsa. Jamban tangki septik adalah jamban berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik, kedap air yang berfungsi sebagai wadah, proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Bagaimana cara kita untuk memilih jenis-jenis jamban yang sehat? Jamban yang sehat yang pertama ada jamban cemplung yang digunakan untuk daerah yang sulit air. Dan yang kedua ada jamban tangki septik atau leher angsa yang digunakan untuk daerah yang cukup air, daerah yang padat penduduk karena dapat menggunakan multiple latrine, yaitu satu lubang penampungan tinja atau tangki septik yang digunakan oleh beberapa jamban. Dan yang ketiga ada daerah pasang surut. Tempat penampungan kotoran atau tinja hendaknya ditinggikan kurang lebih 60 cm dari permukaan air pasang. Saudara-saudara, mengapa kita harus menggunakan jamban yang sehat? Di sini ada 3 cara agar kita bisa menggunakan jamban yang sehat. Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera disentri, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, ataupun keracunan. Saudara-saudara masyarakat yang ada, kita juga harus tahu cara kita agar bisa menjaga jamban yang sehat. Di sini ada beberapa cara agar kita bisa menjaga jamban yang sehat, seperti tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Kedua, tidak berbau. Ketiga,
Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Keenam, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Ketujuh, penerangan dan ventilasi cukup. Kedelapan, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Dan yang terakhir, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Bagaimana cara kita untuk memelihara jamban yang sehat? Caranya yaitu lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat dan tidak ada juga serangga dan tikus yang berkeliaran. Tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Dan terakhir, bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Ya, demikian penjelasan tentang jamban yang sehat. Jika saudara-saudara ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari jamban keluarga dan apa saja manfaatnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tika. Fungsi dari jamban keluarga yaitu jamban berfungsi sebagai pengisolasi tinja dari lingkungan, dan ada juga beberapa manfaat dari jamban keluarga seperti melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit, melindungi dari gangguan estetika, bau, dan penggunaan sarana yang aman, bukan tempat berkembangnya serangga sebagai vektor penyakit, dan melindungi pencemaran pada penyediaan air bersih dan lingkungan. Ya, demikian penyuluhan kita di saat ini. Diucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan tentang jamban yang sehat di saat ini. Disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.